Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Disusun oleh yang pertama nama Indri Widiawati MPM 22 kelas PGSD 4A. Dan yang kedua, nama Janatul Ulud MPM 23 kelas PGSD 4A. Pengertian keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik maupun fisik, mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Menurut Koni Semiawan dan kawan-kawan 1985, keterampilan-keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah dapat dibagi menjadi 9 bagian sebagai berikut. Yang pertama, mengobservasi atau mengamati, termasuk di dalamnya yaitu menghitung, mengukur, mengklasifikasi, dan mencari hubungan ruang atau waktu. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang penelitian. Yang keempat, mengendalikan variabel. Yang kelima, menginterpretasi atau menafsirkan data. Yang keenam, menyusun kesimpulan sementara. Yang ketujuh, meramalkan atau memprediksi. Yang kedelapan, menerapkan atau mengaplikasi. Dan yang terakhir, 9, mengkomunikasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengobservasi atau mengamati. Observasi atau pengamatan merupakan keterampilan ilmiah yang mendasar. Dalam pengobservasian, keterampilan menghitung sangat diperlukan dan perlu dikembangkan. Misalnya menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Selain menghitung kemampuan, mengukur juga diperlukan. Dengan mengukur dapat membandingkan panjang, luas, lebar, kecepatan, dan lain-lain. Yang kedua, membuat hipotesis. Hipotesis atau patokan duga adalah perkiraan yang mempunyai alasan untuk menerangkan suatu pengamatan tertentu. Hipotesis perlu diuji melalui penelitian atau percobaan. Dalam kaitan ini, para pengajar perlu melatih para siswa untuk membuat hipotesis secara sederhana. Misalnya, mencoba lilin menyala jika ditiup dengan gelas padam. Yang ketiga, perencanaan penelitian atau eksperimen. Eksperimen adalah menguji atau mengetes melalui penelitian praktis. Selain eksperimen, para siswa juga perlu dilatih melakukan penelitian sederhana. Dalam melakukan eksperimen atau penelitian sederhana, guru perlu melatih siswa dalam merencanakan penelitian atau eksperimen. Yang keempat, pengendalian variabel. Variabel penelitian atau eksperimen perlu dikendalikan. Variabel adalah faktor yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan atau proses. Dalam hal ini, para siswa perlu dilatih cara mengendalikan variabel. Misalnya, siswa diminta membuktikan bahwa tanaman yang cukup air dan pupuk akan tumbuh lebih subur jika dibandingkan dengan tanaman yang tanpa pupuk. Yang kelima, interpretasi data. Kemampuan menafsirkan data merupakan keterampilan penting yang perlu dikuasai siswa. Data yang dikumpulkan melalui observasi, penelitian, data eksperimen dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel diagram, atau peta persebaran data. Data yang disajikan dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan secara mudah. Yang keenam, kesimpulan sementara. Membuat kesimpulan sementara sangat penting bagi seorang yang melakukan penelitian atau eksperimen. Para siswa perlu dilatih untuk membuat kesimpulan sementara dari suatu penelitian sederhana yang mereka lakukan. Yang ketujuh, peramalan atau prediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat ramalan berdasarkan pengalaman kita. Ramalan atau perkiraan itu kadang-kadang meleset, namun oleh karena pengalaman yang banyak, biasanya ramalan itu yang cocok. Misalnya cuaca mendung, biasanya didasarkan observasi, penelitian, atau pengukuran biasanya lebih baik. Yang kedelapan,
Aplikasi atau penerapan. Keterampilan penerapan konsep merupakan kemampuan yang sangat penting bagi siswa. Misalnya konsep api untuk hidup membutuhkan oksigen. Yang terakhir 9, keterampilan. Keterampilan mengomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen, keahlian yang sangat dibutuhkan. Cara mengkomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen dapat melalui laporan makalah, karangan atau tulisan di surat kabar dan lain-lain. Dapat pula secara lisan dan dengan dibantu gambar-gambar, grafik, diagram, dan lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Janatul Ulud. Selanjutnya, B. Cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Dalam merancang evaluasi, selalu dituntut mempelajari kurikulum sekolah yang berlaku. Dalam kesempatan ini, yang akan dicoba untuk dipelajari adalah kurikulum SD kelas 5 semester 2. Yang pertama, kompetensi dasar, kemampuan memahami keragaman ketampakan alam dan buatan Indonesia. Yang kedua, materi pokok, kemampuan alam dan buatan Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar dan indikator materi. A. Mendeskripsikan keragaman ketampakan alam Indonesia. Yang pertama, menggambar peta Indonesia dengan menggunakan simbol. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri ketampakan alam wilayah Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan pada peta persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi ciri dan sifat cuaca atau iklim di wilayah Indonesia. Yang kelima, menjelaskan perubahan cuaca atau iklim dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat setempat. B. Mendeskripsikan ketampakan buatan di wilayah Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi ketampakan buatan di wilayah Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian pembangunan ketampakan buatan seperti waduk, pelabuhan, kawasan industri. Untuk membahas materi pokok, hasil belajar dan indikator materi tersebut, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 bertugas menggambar peta sederhana wilayah Indonesia. Kelompok 2 bertugas mengidentifikasi nama-nama pulau Sunda Besar dan pulau di Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta Maluku. Kelompok 3 bertugas menjelaskan jenis-jenis flora di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jenis-jenis fauna di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sunda Kecil, seperti Nusa Tenggara Barat dan Timur. Cukup disebut gajah, badak, orangutan, harimau, banteng komodo. Disebutkan di mana 3 terdapatnya juga burung-burung terkenal seperti cendrawasih, kakak tua, kasuari, dan lain-lain dan tempatnya. Kelompok 4 bertugas mengidentifikasikan ciri atau faktor cuaca iklim secara umum. Perlu dijelaskan juga iklim muson di Indonesia dan kapan Indonesia jatuh hujan dan kapan kemarau. Kelompok 5 bertugas mendiskusikan perubahan mini dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat setempat. Kelompok 6 bertugas mengidentifikasi ketampakan buatan di wilayah Indonesia seperti dam, pusat industri, pelabuhan, jembatan, dan lain-lain. Kelompok 7 bertugas mendiskusikan ketampakan buatan seperti waktu pelabuhan, kawasan industri, perkebunan, dan lain-lain, dan apa keuntungan dan kerugiannya bagi masyarakat setempat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.